Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami muliakan dan yang kami takdimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Amnul Karom Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SIMM, dan juga yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Asosiat Profesor Dr. Abdul Aziz BAMAG, dan juga yang kami hormati Kepala Kaprodi PKMI, yakni Bapak Dr. Firdaus Ainul Yakin MPDI, dan juga tidak lupa kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah evaluasi pembelajaran IMI, yakni Ibu Nur Fatimah MPD. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bustanul Arifin. Saya di sini dari Prodi PKMI kelas A semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik dalam penilaian dalam pembelajaran. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pengertian penilaian dalam pembelajaran. Apa sih yang dinamakan dengan penilaian dalam pembelajaran tersebut? Nah, penilaian di sini itu adalah sebuah proses pengumpulan atau informasi di mana penilaian tersebut itu diambil untuk mengetahui pencapaian hasil belajar seorang peserta didik. Jadi pencapaiannya di sini itu adalah pengumpulan dan juga informasi yang mana diambil dari nilai-nilai kesehariannya seorang peserta didik. Nah, tujuan dari penilaian di sini itu adalah seorang guru itu dapat meningkatkan mengetahui tingkat pembelajaran seorang siswa, pemahaman seorang siswa, dan juga kemampuan dan juga perkembangan peserta didik dalam mencapai suatu tujuan pembelajaran. Nah, di sini penilaian di sini itu berfokus kepada hasil akhir, bukan hanya berupa fokus pada hasil akhir saja, akan tetapi memperhatikan juga tentang proses belajar seorang siswa. Jadi penilaian di sini menjadi alat bagi seorang guru untuk melihat bagaimana seorang siswa itu belajar, bagaimana seorang siswa itu menyelesaikan tugas, dan juga bagaimana seorang siswa itu bekerja sama dalam berkelompok. Nah, di sini penilaian itu mencakup 3 ranah atau 3 macam. Penilaian yang pertama itu adalah ranah kognitif, di mana penilaiannya itu berupa tentang pengetahuannya seorang siswa, pemahamannya seorang siswa, dan juga kemampuan berpikir seorang siswa. Jadi ranah kognitif di sini itu penilaian tentang sebuah pemikirannya seorang siswa. Yang nomor 2 tentang ranah afektif, di mana ranah afektif di sini itu berkaitannya dengan seperti halnya sikap dari seorang siswa, minat, tanggung jawabnya, dan juga disiplin dalam kegiatannya dalam kesehariannya. Di mana di sini ranah afektif itu berkaitan dengan sebuah karakter seorang siswa. Dan yang terakhir tentang ranah psikomotorik, di mana ranah psikomotorik di sini itu menilai berkaitannya tentang sebuah keterampilan ataupun kemampuan dalam melakukan sebuah tindakan. Nah, di sini ada beberapa tentang tujuan penilaian. Ada 6 tujuan penilaian dalam tujuan pentingnya. Yang pertama itu adalah untuk mengetahui tingkat pemahaman seorang siswa itu sampai mana. Apakah pembelajaran yang sudah disiapkan itu sudah bisa memahami apa enggak seorang peserta didik tersebut. Yang nomor 2 itu mengukur ketercapaian tujuan sebuah pembelajaran, di mana seorang guru itu merencanakan menilai apakah tujuan pembelajaran di sini itu sudah tercapai atau masih belum.
Yang nomor 3 itu mengetahui kelebihan dan juga kekurangan seorang siswa. Nah, di sini seorang guru itu dapat menilai sampai mana pemahaman seorang siswa tersebut, hal-hal apa saja yang sudah dikuasai, dan juga pemahamannya itu sudah sampai mana. Jadi jika masih ada yang masih kurang, maka seorang guru itu perlu meningkatkannya lagi. Kemudian yang nomor 4 itu adalah memberikan umpan balik kepada guru dan juga siswa. Nah, jadi bagi seorang guru itu jika ada hal-hal yang masih belum tercapai, yakni tujuan pembelajaran masih belum tercapai, maka seorang guru itu dapat mengubah sebuah strategi pembelajarannya. Untuk seorang siswa apa? Seorang siswa jika masih belum mencapai apa yang dia itu inginkan, maka dia itu harus mengembangkan. Jika dia masih belum paham tentang materinya, maka dia itu harus mempelajarinya lagi. Terus yang nomor 5, sebagai dasar perbaikan proses pembelajaran, di mana penilaian di sini itu menunjukkan bahwa siswa itu belum memahami materi, maka seorang guru itu dapat memperbaiki metodenya, medianya, dan juga strategi dalam pembelajarannya. Dan yang nomor 6 yaitu adalah menentukan tindak lanjut pembelajaran. Jadi seorang guru itu dapat menentukan seperti halnya remedi, pengayaan, dan juga bimbingan khusus berdasarkan dengan hasil penilaian. Jadi tentang perubahan perspektif tentang sifat penilaian dalam kerangka teori belajar, di mana dalam perkembangan pendidikan yang modern di sini, penilaian itu bukan tidak dipandang hanya dalam sebagai alat untuk mengukur hasil belajar seorang siswa, akan tetapi menjadi bagian penting juga dalam proses suatu pembelajaran. Nah, di sini ada beberapa perubahan perspektif penilaian. Yang pertama itu adalah dari hanya mengukur hasil menjadi memperhatikan proses belajar. Yang nomor 2, dari berpusat pada seorang guru itu menjadi melibatkan seorang siswa. Jadi penilaian modern di sini membuka ruang juga bagi seorang siswa untuk terlibat, misalnya melalui sebuah penilaian diri ataupun penilaian antar teman. Yang nomor 3 adalah dari penilaian akhir menjadi penilaian berkelanjutan. Jadi penilaian di sini itu tidak hanya dilakukan di akhirnya saja, di akhir pembelajaran, akan tetapi proses berlangsungnya di sini itu adalah agar perkembangan seorang siswa itu dapat dipantau secara terus-menerus. Dan yang terakhir itu adalah dari sekedar angka menjadi penilaian kemampuan nyata seorang siswa. Jadi di sini itu menggambarkan tentang sebuah kemampuan nyata seorang siswa, seperti halnya keterampilan berpikirnya, mampu bekerja sama, tanggung jawab, dan juga kreativitas. Kemudian teknik penilaian dalam model pembelajaran PBL. PBL di sini itu adalah sebuah model pembelajaran yang berpusat pada pemecahan masalah, seperti halnya menganalisis masalah, mencari informasi, berdiskusi, dan juga menyusun solusi. Ada 4 teknik penilaian pada PBL di sini. Yang pertama itu adalah penilaian proses diskusi kelompok, seperti halnya bagaimana seorang siswa itu bekerja sama, aktivitas aktif dalam berdiskusi, dan juga mendengarkan pendapat seorang teman. Yang nomor 2, penilaian kemampuan berpikir kritis. Jadi seorang guru itu dapat menilai kemampuan siswa itu sampai mana dalam memahami masalah, menganalisis, dan juga mencari solusi dari masalah tersebut. Yang nomor 3, penilaian presentasi hasil pemecahan masalah, di mana seorang guru itu dapat menilai kemampuan seorang siswa dalam mempresentasikan hasil diskusinya dan juga menjelaskan, dan dia itu sudah berani apa enggak dalam berbicara di depan umum. Yang nomor 4, penilaian laporan atau produk. Nah, aspek di sini yang dinilai itu seperti halnya kerjasama, keaktifan, kemampuan analisis, dan juga kreativitas solusi.
Kemudian teknik penilaian pada model pembelajaran STAD. STAD di sini itu adalah Student Teams Achievement Division, di mana salah satu model pembelajaran yang kooperatif yang menekankan kerjasama kelompok, sesama kelompok dan juga tanggung jawab dan individu. Teknik penilaian pada STAD di sini itu adalah seperti halnya tes individu, penilaian kerja kelompok, observasi keaktifan siswa, dan juga penghargaan kelompok berdasarkan hasil belajar. Nah, aspek di sini, aspek yang dinilai dalam STAD di sini itu yang pertama adalah pemahaman materi, kerjasama tim, tanggung jawab, dan juga partisipasi dalam sebuah kelompok. Nah, perbedaan dari PBL dan juga STAD di sini itu ada perbedaan. Kalau PBL itu fokus utamanya adalah tentang sebuah pemecahan masalah, sedangkan STAD di sini itu adalah seperti halnya kerjasama dalam kelompok dan juga hasil individu. Kalau dalam bentuk kegiatan PBL di sini itu seperti halnya diskusi masalah, menganalisis masalah, dan juga mempresentasikan. Sedangkan STAD di sini itu adalah belajar kelompok dan juga diskusi, kuis, dan juga individu. Nah, penilaian yang diutamakan dalam PBL di sini itu adalah seperti halnya proses berpikir, solusi, presentasi, dan juga laporan. Sedangkan STAD di sini itu seperti halnya tes individu, kerja kelompok, dan juga keaktifannya dalam berkelompok. Manfaat penilaian bagi seorang guru dan juga peserta didik. Nah, di sini ada manfaatnya juga dalam penilaian. Bagi seorang guru ada, bagi seorang peserta didik itu ada. Yang pertama, tentang manfaat penilaian bagi seorang guru itu adalah mengetahui tingkat keberhasilan dalam pembelajaran. Yang dua, menentukan metode yang tepat untuk pembelajaran berikutnya. Yang nomor tiga, mengetahui siswa yang perlu remedial atau pengayaan. Dan yang terakhir itu adalah menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kualitas mengajar. Kemudian manfaat penilaian bagi peserta didik itu ada 4. Yang pertama, tentang mengetahui kemampuan dan hasil belajar. Yang nomor 2, mengetahui kekurangan bagi seorang peserta didik dalam pembelajaran. Yang nomor 3, meningkatkan motivasi belajarnya. Dan yang terakhir itu adalah membantu seorang siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran. Ini saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.